Coba deh kita mundur sedikit ke Jepang di tahun 1700-an. Zaman para samurai di mana kehormatan itu segalanya. Tapi, di balik bayang-bayang pepohonan rindang dan kuil-kuil kuno, ada kutukan yang diam-diam mengintai. Ini adalah masa di mana kehormatan dan horor seringkali cuma dipisahkan oleh satu langkah yang salah. Nah, cerita kita kali ini berawal dari sebuah peringatan tua, sebuah bisikan yang diwariskan turun-temurun. Peringatan ini bukan sekadar tahayul, tapi berakar dari tradisi kelam. Yuk kita telusuri gimana satu tindakan sombong bisa menjerumuskan seseorang ke takdir yang jauh lebih buruk dari kematian. Oke, kita kenalan dulu sama tokoh utama kita. Namanya Daisuke. Dia ini seorang samurai, tapi pangkatnya nggak tinggi-tinggi amat. Dan yang paling menonjol dari dia adalah keangkuhannya. Dia nggak percaya sama yang namanya hantu, dewa, apalagi tahayul. Malam itu, tugasnya sepele banget. Jaga perbatasan hutan Aokigahara. Hutan yang terkenal angker itu. Tugas yang kelihatannya enteng, tapi justru bakal jadi ujian terakhir buat kewarasannya. Sebelum kita lanjut, penting banget nih buat kita ngerti konteks hutan ini. Aokigahara itu bukan sembarang hutan. Tempat ini tuh punya sejarah kelam. Ternoda oleh keputusan asaan dari tradisi nyata kayak Ubasute. Jadi, energi penderitaan di tempat ini tuh kental banget. Ini adalah tanah kuburan bagi jiwa-jiwa yang terlupakan. Dan tanahnya nggak pernah lupa. Malam itu, cuacanya parah banget. Badai ngamuk, hujan deras, angin kencang. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sesosok wanita tua, jalannya tertatih-tatih. Di tangannya, dia bawa sebuah lentera kertas. Anehnya, api di dalam lentera itu warnanya biru pucat yang ganjil. Dan api itu sama sekali nggak goyah, seolah nggak terpengaruh sama badai di sekelilingnya. Daisuke yang lagi bete karena cuaca langsung membentak si nenek buat pergi. Tapi dengan suara berbisik yang hampir nggak kedengeran di tengah deru badai, wanita itu memohon. Permintaannya terdengar putus asa. Tapi kalau diperhatikan, ada kilatan aneh di matanya yang bikin bulu kuduk Daisuke berdiri. Karena udah kesel, Daisuke langsung aja tuh ngerebut lentera itu dengan kasar. Niatnya sih mau langsung dia lempar. Tapi, disinilah keanehan pertama muncul. Begitu lentera itu ada di tangannya, rasanya berat banget. Mustahil beratnya buat sebuah lentera kertas. Rasanya kayak lagi ngangkat tubuh orang dewasa. Rasa dingin langsung menjalar dari tangannya ke seluruh badan. Sambil menggerutu, Daisuke melangkah masuk ke dalam hutan. Cuma beberapa langkah, cuma buat buang lentera sialan itu. Tapi pas dia balik badan, jalan setapak yang tadi dia lewati hilang, lenyap. Pohon-pohon bambu di sekelilingnya seolah-olah merapat, mengurungnya rapat-rapat. Dia terperangkap. Lalu, Daisuke sadar sesuatu. Sesuatu yang bikin darahnya langsung beku. Cahaya biru pucat dari lentera itu aneh, karena gak menciptakan bayangannya sendiri. Bukan, bayangan yang terpantul di tanah itu bukan bayangan seorang samurai. Itu adalah siluet sesosok wanita tanpa kepala yang sedang berlutut. Rasa panik yang dingin mulai mencekik lehernya. Tiba-tiba, di tengah sunyi yang mencekam, terdengar suara tawa anak kecil. Dari balik kerimbunan bambu, muncul Hitotsume Kozo, yokai anak kecil bermata satu dari legenda. Sosok ini nggak menyerang. Dia cuma berdiri diam, menatap Daisuke dengan satu matanya yang besar. Lalu, jarinya yang kecil perlahan menunjuk, bukan ke Daisuke, tapi ke lentera di tangannya. Sebuah peringatan tanpa kata. Dan di saat itulah, horor yang sebenarnya dimulai. Permukaan kertas lentera itu mulai sobek. Tapi dari celah-celah itu, yang keluar bukan cahaya, melainkan helai-helai rambut hitam yang panjang. Rambut itu seolah hidup, melesat keluar dan langsung melilit pergelangan tangan Daisuke, mencengkramnya erat seperti rantai. Instingnya sebagai samurai langsung teriak. Dia coba cabut katananya, satu-satunya senjatanya. Tapi tangannya lumpuh total. Kaku, nggak bisa digerakkan sedikit pun. Cengkraman rambut itu seolah punya kekuatan gaib yang melumpuhkan semua keinginannya untuk melawan. Wanita tua itu muncul lagi di depannya. Entah dari mana. Tapi kali ini, saat dia mengangkat wajahnya, di sana nggak ada apa-apa. Kosong. Cuma permukaan kulit yang rata dan mulus. Tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Itulah wujud asli si nenek. Sebuah noperabo. Hantu tanpa wajah yang tujuannya bukan untuk membunuh, tapi untuk menghancurkan kewarasan korbannya. Kata-kata itu nggak diucapin pakai mulut, tapi langsung berbisik di dalam pikiran Daisuke.
Sebuah suara dingin yang akhirnya membuka semua tabir kengerian ini. Ini ternyata bukan permintaan tolong. Ini adalah serah terima sebuah kutukan. Seketika itu juga api biru di dalam lentera padam. Semua jadi gelap gulita. Daisuke menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya seolah tertelan. Tubuhnya terasa ditarik, dipelintir, dan disedot paksa masuk ke dalam kerangka bambu lentera yang kecil itu. Besok paginya matahari terbit seperti biasa di atas hutan yang kembali sunyi. Beberapa penduduk desa yang lewat menemukan sebuah lentera kertas yang kelihatannya masih baru, tergeletak persis di pos jaga Daisuke. Kelihatannya biasa aja, sampai salah satu dari mereka memberanikan diri buat melihat lebih dekat. Di permukaan kertasnya ada gambar baru. Gambar wajah seorang samurai yang membeku dalam ekspresi teror abadi. Dan bagian yang paling mengerikan, kalau ada yang cukup berani menyentuh lentera itu, mereka bisa merasakan sesuatu yang aneh. Getaran pelan, seperti detak jantung yang lemah, berdenyut dari dalam. Keangkuhan Daisuke membawanya pada takdir yang mengerikan. Tapi kutukannya nggak berhenti di situ. Lentera itu sekarang menunggu korban berikutnya yang sama sombongnya. Jadi gimana kalau lentera itu sekarang ada di depan kamu berani nggak untuk sekedar menyentuhnya? Berani nggak menempelkan telinga kamu untuk mendengar jiwa yang terperangkap di dalam